di situ nggak ada diskriminasi terhadap produk lain, tetapi Tetap. perlakuannya tetap diskriminasi kan Iya, Pak? iya, iya. Nah, ya jadi ya tahap pertama mungkin kita jangan melakukan hal yang sama kan, jadi two wrong things cannot make it right lah. Masalah sustainability, masalah standar itu dimiliki orang Oleh lain orang Pak. lain. Ya. Saya pikir harusnya kita bersatu. Jadi saya melihat bahwa produk-produk yang seperti karet itu dia juga terkena CBAM, ya Pak ya. Yaitu apa namanya dia emission dari border country border emission kan Pak ya. Nah jadi kasihan sebenarnya mereka, tapi mereka belum pernah disertifikat, belum pernah punya scheme sustainability sama sekali belum. Jadi saya bilang sudah saya bantu deh. Karena di BSN juga ada scheme sustainability yang bisa kita terapkan. Sekarang dia sudah menganut kan Pak scope-nya sustainability. Tapi kayaknya mereka belum begitu sadar. Jadi sekarang itu kita bolak-balik ke Eropa, nggak usah tanya, oh saya jangan ini terlalu berat begitu tani ini jangan begini. Nah kan begitu, lihat prinsipnya dulu. Ya saya setuju dengan Ibu Ros gitu. Memang ada ini sih Bu, saya pernah membaca ya ada report yang dibikin oleh salah satu inilah perusahaan legal body gitu. Private gitu. Yang menganalisis UDR ini apakah melanggar prinsip-prinsip WTO itu gitu kan. Nah, dia bisa potentially gitu. Memang bisa dianggap gitu melanggar, tapi tentunya harus ada bukti-bukti kan, bukti-bukti. Tapi katanya itu bisa dilakukan setelah diimplementasikan UDR itu. Jadi setelah tahun 2025 pas kemudian diimplementasikan dan kemudian misalnya tadi yang small medium enterprises itu tidak bisa masuk ke EU karena tidak bisa compliance dengan UDR tersebut gitu kan, berarti itu kayak malah praktek diskriminasi kan Bu, ya kan, praktek diskriminasi dan jadi mereka excluded gitu sebetulnya nggak perlu sampai itu. Mereka mengimplementasikan dulu Pak, karena waktu kita dispute trade 2 itu kan belum diimplementasikan juga ya. Itu bisa kita melihat walaupun mereka mengatakan tuh tidak ada bukti di perdagangannya, nah kan sudah jelas-jelas kalau mereka rapeseed, soybean dengan dan sunflower tidak terkena kan Pak. Yang terkena itu hanya sawit, makanya itu jelas diskriminasi. Kalau UDR agak sulitnya karena tidak hanya sawit. Iya, karena dia kan ada kopi, ada banyak. Kopi dia nggak memproduksi, dia tidak memproduksi kedelai juga kan Pak, cuma sedikit. Kakao dia nggak memproduksi, jadi dia di situ nggak ada diskriminasi terhadap produk lain, tetapi perlakuannya tetap diskriminasi kan Pak. Jadi ya memang saya sih pernah mengusulkan bahwa kalau misalnya katakanlah sekarang kita melalui jalur dialog dulu lewat GTF itu ya, tapi kalau misalnya kemudian apa yang menjadi concern kita itu tidak diakomodasi oleh mereka, misalnya kan kita pernah juga mengusulkan untuk small medium enterprises itu yang buat di pending dulu gitu kan, dan seterusnya supaya memberikan waktu untuk mereka untuk mempersiapkan lebih baik lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya katakanlah hal itu pun tidak mereka terima gitu kan, nah seharusnya kita harus bersiap-siap membawa ini ke WTO. WTO itu. Iya, karena saya sendiri melihat ada beberapa ya, terutama beberapa artikel GATT dan beberapa artikel TPP Pak. Karena ini kan sudah masalah perdagangan. Dan lagi mereka menginginkan supaya ini UDR-nya pengganti timber regulation. Kalau gitu timber regulation dengan UDR kan timbernya yang terkait kepada 5 komoditi ini saja berarti. Jadi timber sendiri juga dia sebut. Jadi itu hambatan perdagangan yang dari luar negeri ini cukup berat sebetulnya. Dan sebenarnya Bu, sekarang ini kan ada beberapa kasus ya kan, sengketa kita dengan EU itu kan. Kalau yang RED 2 Ibu kan udah tahu lah kita katanya menang
walaupun tidak mutlak kan gitu ya. Nah, gitu. Nah, sekarang juga ada yang tuduhan yang DS 618 itu Bu, yang tuduhan subsidi itu Bu. Oh, jadi subsidi untuk selling duty. Itu 2019 tuh Pak tuduhannya. Iya, tapi kan masih berlangsung sekarang, dan sekarang kita masih sekarang sudah Indonesia sudah membawa itu ke apa namanya panel gitu kan, WTO itu kan. Masalahnya dua itu Pak, subsidi itu kalau kita menang red 2, subsidinya kita tidak menang, tetap aja kita nggak bisa ekspor. Betul. Nah, itu kan, itu kan ada satu itu kan yang sekarang ini kan kita dikenakan apa namanya biaya masuk impor tambahan itu Bu ya. Iya. Itu sebesar 8-18%. Iya, itu, kebanyakan ya kan? kena 18%. 18%. Sampai Bapak tahu PHS itu kan tidak mau lagi membuat karena dia kena 18%. Iya, betul. Nah, kemudian yang kedua itu ada kasus lain itu adalah yang circumvention itu Bu. Jadi EU itu berdasarkan informasi dari EBB itu Bu, menuduh kita itu menghindari bea masuk itu dengan melakukan ekspor ke Cina dulu, ya kan? Nah, dari Cina kemudian masuk ke Inggris. Nah, dari Inggris masuk ke EU. Nah, jadi kalau misalnya kita langsung ke EU kan terkena tadi itu kan biaya masuk tambahan. Jadi tapi kalau misalnya ke Cina dulu, dari Cina ini nggak masuk, nggak kena itu gitu. Nah, itu kan mirip dengan nikel kan Pak. Betul ya. Nikel kita kasih kepada Cina untuk investasi. Investasi dia sudah bikin bahkan nikel yang serba sampai setengah jadi itu. Betul. Dia yang ngirim ke Eropa. Kan kita kenanya di situ. Iya. Jadi mereka menuduh itu, tapi memang belum, masih dalam tahap penyidikan di EU-nya sendiri gitu kan, karena EBB berdasarkan katanya nih dari EBB itu menyatakan bahwa impor dari Inggris yang originalnya itu adalah dari Cina, dari satu kota di Cina itu meningkat hampir 2 kali lipat. Padahal kota di Cina itu bukan produsen daripada biodiesel itu gitu. Nah, itulah, jadi ada kasus itu juga kan gitu kan. Banyak kasus kita nih. Nah, kemudian yang the next regulation yang terkait dengan akan berpengaruh terhadap sawit itu adalah yang forced labor itu Bu. Ya kan, forced labor itu sebetulnya Pak waktu Red 2 itu masalahnya Malaysia bukan kita. Betul. Ya, mungkin kita akan Malaysia akan terkena lah kan gitu ya Bu. Tapi kita juga kan kalau kita yang terkena itu child labor. Child labor ya betul. Itu. Jadi kalau tapi kan tetap itu akan menjadi another barrier lah ya. Kan gitu. Nah, jadi bagaimana cara kita mengatasi trade barrier ini Pak? Ya kalau menurut saya kira kan kalau dalam konteks ini pemerintahnya itu satu juga Bu ya. Kalau misalnya kitanya sendiri nih Bu, seharusnya itu juga jangan melakukan kebijakan yang serupa gitu Bu, walaupun itu untuk jenis komoditas yang lain kan gitu. Jadi kita nggak bisa mengatakan kamu salah, kamu melakukan barrier terhadap produk kita. Saat yang sama kita juga melakukan barrier bahwa misalnya pelarangan berbagai ekspor nikel dan sekarang pasir kuarsa katanya kan, aluminium dan seterusnya kan. Di WTO ini kan gini kan sebetulnya Pak, Eropa, kita, apapun sekian ratus negara itu anggota WTO. Betul. Ya, Pak? Kita bikin agreement sama-sama. Nah sekarang kalau kita bertengkar ada dispute, maka dikasih nih ruangan kamu berdispute lah di sana gitu kan Pak ya. Cuman yang menjadi masalah sekarang kan biasa saja dispute mungkin ribu-ribuan bisa saja. Cuma dispute settlement body-nya diveto oleh Amerika sehingga tidak bisa jalan kan Pak. Iya. Nah ini sekarang jadi dispute kacak-kacak kemana-mana nggak karuan. Jadi tahap pertama mungkin kita jangan melakukan hal yang sama kan, jadi two wrong things cannot make it right lah. Iya, saya kan berpikir begini. Jadi saya diskusi dengan teman saya yang memang ada di komisi itu, terus sebelum orang lain tahu menang, saya udah tahu kalau kita menang. Cuma saya nggak ngomong aja. Dia bilang sebenarnya Bros, kalau menang itu minta retaliasi saja.
Karena Anda kan sudah bikin pemetaan capture, sudah bikin apa untuk biodiesel, mendadak kan diputus tidak boleh impor lagi biodiesel. Itu kan minta ini regulation saja. Tapi banyak para pimpinan di atas kan bilang kalau kita minta retaliation, nanti dia minta juga terhadap nikel, nanti dia minta juga terhadap apa gitu kan. Ya kan jadi susah lah. Tapi yang kedua mungkin ya ini kan kayak unending inilah apa namanya proses kan gitu ya. Jadi pasti akan selalu ada kalau kita percaya bahwa EU itu memang secara prinsip gitu kan memang regulasi-regulasi itu dibuat untuk dalam konteks merestriksi perdagangan sawit kita ke sana kan gitu. Jadi hampir semua perdagangan yang masuk ke dia kan dengan alasan climate change. Betul, climate change-nya kan gitu. Jadi something that we have to face lah gitu kan. Nah, tapi yang kedua mungkin yang perlu kita pikirkan juga mungkin saatnya kita harus melakukan secara lebih serius masalah diversifikasi pasar itu Bu, ya kan. Jadi ya memang kita nggak bisa serta-merta gitu Bu ya dalam waktu yang singkat mengalihkan ekspor kita ke negara lain kan, belum tentu juga pasarnya tuh sebesar EU kan gitu kan Bu ya. Nah, tapi mungkin ini harus dilakukan gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga mungkin kita juga, dan saya kira ini mungkin akan terjadi di ke depan itu adalah ya kita mengurangi ketergantungan kita terhadap pasar ekspor. Gitu. Jadi kita ini kan sebetulnya punya pasar domestik yang sangat kuat. Betul ya. 275 juta jiwa bayangin. Kalau kita berproduksi untuk negara kita sendiri saja barangkali sudah banyak Pak ya. Makanya Unilever bisa hebat di sini Pak ya produksinya karena memang pasarnya ada gitu. Nah saya berpikir kalau kita menggantungkan semuanya pada ekspor, sepertinya kita susah. Tapi kita tetap harus punya pendapat dari ekspor karena itu kan foreign exchange ya, devisa. Jadi saya berdiskusi dengan teman-teman di podcast ini, ada beberapa teman-teman, saya katakan sekarang kita pusing sekali memikirkan smallholder kita. Smallholder kita ini mau kemanain? Yang sekian juta itu nggak punya izin lahan, yang encroaching forest masuk taman nasional segala macam, mau kita berhentiin. Nah saya bilang prinsip Brundtland itu mengatakan sustainability itu adalah membantu orang yang extremely poor. Jadi jangan ditinggalkan orang-orang ini, dia harus disubsidi dan lain-lain. Saya bilang kenapa kita tidak kembali kepada idenya Pak Habibie dulu. Jadi smallholder itu dibikinin mesin segala macam ya untuk memproses sendiri si CPO-nya itu dalam bentuk yang paling kasar kan Pak ya. Kemudian dari sana nanti kita bikinlah suatu pabrik besar pemerintah ini di setiap provinsi taruhlah 2-3 biji saja. Kemudian memproduksi untuk dalam negeri aja, untuk deterjen, untuk sabun colek, untuk apa begitu Pak ya. Sehingga kita nggak pusing mikirin nasib smallholder kita ini. Jadi dibagi dua lah Bu ya, smallholders untuk domestic use gitu, sementara untuk yang memang bisa ekspor, ekspor kan gitu. Dan itu adalah perusahaan lah kira-kira kan gitu Bu. Iya, perusahaan dan semua smallholder yang legal kan Pak. Oh ya gitu. Terkecuali kalau kita bisa melegalkan smallholder kita yang encroach forest dan lain-lain ini kan Pak ya. Nah saya berpikir begitu, enggak tuh saya mungkin nantinya pemerintahan baru kita bisa ngomong kayak gitu Pak ya. Ya mudah-mudahan. Tapi saya kira gini, tadi kan ibu karena apa namanya, pokoknya intinya tuh yang ketiga itu kan bagaimana meningkatkan konsumsi domestik. Gitu kan. Nah konsumsi domestik itu kan tadi itu, tapi kemudian juga biodiesel nih kan Bu. Sekarang kan B35 kan Bu ya. Tetap, jadi kalau misalnya biodieselnya blendingnya itu dinaikin, mungkin kan ada tambahan untuk konsumsi domestik, tapi juga kan harus ada efek lainnya. Betul ya, tadi itu juga efek lainnya itu adalah misalnya masalah ya apa industri otomotifnya kan juga menolak ya, karena di Eropa ya, cuma 7% Pak. Iya begitu ya, seperti itu. Nah jadi saya kira tiga itu Bu, kalau misalnya tadi ya pertama ya kita harus ya hadapi aja berbagai restriksi perdagangan ini, terutama dengan EU itu. Kemudian kita
melakukan diversifikasi pasar, misalnya ke negara-negara non-traditional market gitu ya. Kemudian yang ketiga meningkatkan konsumsi domestik kita gitu. Nah itu yang mungkin yang bisa kita lakukan ke depan ini untuk supaya artinya kita masih pertama outlet kita, pasar kita masih terjaga lah kan, seperti itu kan. Nah, tetapi sebenarnya itu ada yang ini sebagai bahan pemikiran boros juga. Selain tadi aspek perdagangan yang kita diskusikan dan memang akan menjadi persoalan yang serius ke depan, itu sebenarnya juga kita itu industri sawit kita, Bu, itu dari sisi pasokan, dari sisi supply, itu banyak masalah, Bu. Ya kan? Kalau kita lihat kan sebenarnya produktivitas kita itu tidak stagnan lah, nggak naik gitu kan. Sementara kan ekspansi area itu sekarang kan sudah tidak mungkin lagi, ya kan. Nah sementara demand itu kan terus meningkat, Bu. Ya. Jadi sebenarnya akan ada mismatch lah, jadi akan excess demand gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak menyelesaikan dari sisi pasokan, ya kan. Dan kemudian juga kita masih dihambat oleh berbagai restriksi perdagangan itu, ini akan sangat berat bagi kita. Iya, sebetulnya Pak, saya ini kan komisaris dari PT Verdant, Pak ya, yang punya Inggris, Prancis dan Belgia perusahaannya. Itu kan dia memproduksi bibit-bibit yang produksinya sekarang itu bisa 3 kali lipat dari produksi yang ada. Hanya tentu bibit sawit ya, bibit sawit. Hanya itulah bibitnya itu agak rada mahal. Cuman akhir-akhir ini mereka mengeluh karena yang membeli bibit makin jarang. Jadi berarti replanting pun sekarang itu tidak begitu jalan, Pak. Iya, memang. Jadi kalau replanting itu yang saya tahu dari datanya itu sekarang itu memang kalau nggak salah 35.000 ya tahun 2022 ya, 35 out aja dari target 185.000. Tapi pernah mencapai angka yang cukup besar di tahun 2019 sampai 2020 masalah, Bu. Itu lebih daripada 100.000 lah replanting. Jadi memang ini juga harus didorong, Bu. Replanting itu supaya lebih cepat lagi lah, diakselerasi gitu kan. Gitu ya, supaya bisa kita meningkat produktivitasnya itu gitu. Ini yang terakhir, Pak ya. Saya ini kan sebetulnya berkecimpung di sustainability ini dari tahun 2019, Pak ya. Lebih dong, Bu. 2011 lah. 2009. 2000. Waktu saya pertama sekali bawa delegasi ke Cina. Oleh diperintahkan oleh Pak Luhut itu. Saya itu berpikir bahwa sertifikasi, sustainability ini kan sebetulnya kan trade barrier, technical barrier, Pak ya. Jadi kalau orang bicara, kamu masuk ke Eropa harus sustainable, itu kan sebetulnya totally technical barrier, ya Pak ya. Nah ini sekarang pasar kita ini kan sebetulnya dikuasai oleh siapa, Pak? ISCC kan, Pak. Untuk sertifikasi, untuk audit itu kan semuanya ISCC, Pak ya. Atau RSPO. RSPO itu sebuah NGO bisa menguasai pasar Indonesia. Ini Pak. Nah karena kita sendiri tidak pernah bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, Pak. Kalau kita buat standar, aturan WTO, Anda harus mengikuti standar internasional. Kalau Anda melakukan audit ini, sistem auditnya ini, itu kita nggak ikuti, Pak. Jadi kita nggak pernah diakui secara internasional. Sehingga pasar kita ini, jasa yang menyangkut kepada masalah sustainability, masalah standar itu dimiliki orang lain, Pak. Saya pikir harusnya kita bersatu. Dulu karet itu kita bersatu, Pak. Saya yang bikin ISO untuk karet itu, Pak. Pada tahun 1997 saya bikin ISO untuk karet itu, Pak. Nah itu karet itu waktu itu sudah nggak ada masalah sampai sekarang. Baru sekarang ini ada masalah dia tidak membuat sustainability kan, Pak ya. Tidak menerapkan sistem sustainability. Tapi sawit ini harusnya betul-betul lah diterapkan yang benar gitu ya. Karena penyusun standar itu kan harusnya ada 4, Pak ya. Pemerintah, produsen, konsumen dan expert. Expert. Ya, expert.
Nah, ini aturannya WTO, aturannya ISO itu begitu, Pak. Iya. Ini orang di jalanan tanyain standar, ngikut nyusun standarnya gimana sih? Ya memang ini juga ya Bu, kita juga prihatin gitu ya tentang ISPO ini. Ya kan, bukan hanya menyangkut ininya, substansinya yang tadi Ibu bilang itu tidak bisa direcognize oleh international standard, tapi implementasinya juga Bu. Ya karena dia nggak betul Pak. Ya, tapi karena memang belum recognize gitu kan, tidak bisa recognize. Tapi minimal based on our own regulation gitu ya, yang sudah disepakati, ya harusnya ya tetap diimplementasikan dulu lah kan gitu. Dan ini kan juga implementasinya tuh sekarang kan baru berapa? Petani kan belum disertifikasi kan. Padahal sebentar lagi petani tidak boleh menjual kalau tidak disertifikasi kan. Kemudian perusahaan juga begitu gitu. Jadi organisasinya juga Bu itu harus diperbaiki gitu loh supaya bisa lebih efektif. Saya melihat Pak ya, menyusun suatu organisasi ini kan sistem sebetulnya Pak. Iya. Menyusun satu sistem itu memang harus punya pengalaman ya. Nggak bisa salah ngomong aja. Sekarang aja waktu saya interview Pak Derajat, saya bilang kita itu menerapkan traceability. Mengatakan ISPO menerapkan traceability, kita tidak punya website. Kita tidak transparansi. Pak, traceability itu ada cara hitungannya. Tidak hanya mengatakan bahwa kami menerapkan traceability, kami menerapkan transparansi, itu semua ada hitungannya, ada teorinya. Ada teorinya. Ya itulah makanya itu sendiri kita belum implementasikan kan gitu, itulah masalahnya Bu. Jadi apalagi organisasinya ya kan. Pak Dayat mungkin cerita sama Ibu bagaimana dia ya katakanlah nggak punya resources kan untuk itu kan gitu. Saya kan dia bilang Buros, semua industri harus menerapkan ISPO. Padahal kita sedang menyusun itu Pak. Mereka pabrik itu semua sudah punya standarnya sendiri. Jadi pabrik biodiesel Neste ini standarnya ini, nah standarnya. Saya pengalaman waktu nyusun kayu lapis, saya bilang standar kayu lapis. Jepang punya standar sendiri, Amerika punya standar sendiri, Eropa punya standar sendiri, saya bilang. Terus Indonesia yang mana? Padahal produksi kayu lapis kan satu lain Pak. Iya. Nggak bisa ini untuk Amerika, untuk Eropa nggak bisa Pak. Akhirnya saya pergi ke Amerika, pergi ke sana, saya bilang ke Jepang segala macam. Saya tanya mereka maunya apa. Saya ambil semua, saya studi yang kita bisa bikin itu apa. Itulah jadi standar Indonesia. Tapi yang memenuhi berbagai standar mereka itu. Gitu. Itu sudah jadi standarnya, kita datang lagi ini standarnya. Dia mau yang mana? Ingat nggak Bapak waktu kita jalan-jalan keliling dunia dulu? Itu kan sembari kita minta masukan dari mereka. Salah satu komen dari Inggris itu mengatakan saya senang sekali kalau Indonesia mau menerapkan sustainability, apalagi kalau itu ditangani oleh pemerintah. Jadi penerapannya akan menjadi serius. Betul. Ya. Tapi ini pengusaha kita nih Pak, kasihan Pak. Harus menerapkan ISPO, harus menerapkan RSPO, harus menerapkan ICC. Apa enggak? Kosnya tinggi betul gitu. Dan itu semua uangnya tidak masuk ke kita. Masuknya ke orang lain. Hanya karena kita sendiri tidak mau duduk bersama. Nah sekarang harus IDR lagi kan gitu. Iya. Jadi memang banyak ini ya. But that's life. That is our life, you see, which is complicated always ya. Kalau tidak complicated bukan Indonesia kali. Iya. Terima kasih banyak terima kasih juga Pak Fadil, Bu Ros atas podcastnya.